Bayangkan, tubuhmu terbaring diam, jantungmu tak lagi berdetak, napasmu berhenti, dan kulitmu mulai dingin. Keluarga di sekitarmu menangis, memanggil-manggil namamu, namun engkau tak bisa menjawab. Suara azan subuh mungkin masih bergema dari masjid terdekat, tapi dunia sudah tertutup untukmu. Dalam hening yang mencekam itu, engkau mulai melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. 5 menit setelah ruh meninggalkan jasad, waktu yang tampak singkat di dunia, tapi begitu panjang bagi ruh yang sedang berpindah dari kehidupan menuju alam keabadian. Namun, tahukah engkau apa yang benar-benar dirasakan oleh ruh di detik-detik pertama setelah kematian? Itulah saat di mana semua rahasia terbuka. Saat malaikat mendekat, dunia menjauh dan pintu akhirat terbuka perlahan. Detik itu bukan sekadar berakhirnya hidup, tapi permulaan dari perjalanan abadi, perjalanan yang tak bisa diulang, tak bisa dihindari, dan tak bisa dinegosiasikan. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik pertama saat ruh terlepas dari tubuh. Detik pertama saat ruh terlepas dari tubuh adalah momen yang tak seorang pun dapat hindari. Rasulullah menggambarkan saat itu dengan begitu menggetarkan. Sesungguhnya, ruh orang mukmin keluar dengan lembut, seperti air yang menetes dari mulut teko. Sedangkan ruh orang kafir dicabut seperti besi yang ditarik dari bulu basah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Bayangkan perbedaan yang luar biasa antara dua kondisi itu. Bagi orang beriman, ruhnya keluar dalam kedamaian. Matanya memandang ke atas seolah menyaksikan sesuatu yang indah. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum lembut. Malaikat maut datang dengan lembut berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Surat Al-Fajr ayat 27-28. Namun bagi orang durhaka, segalanya terasa berbeda. Tubuhnya menegang, urat-uratnya kaku, dan wajahnya memucat. Ia berusaha menahan ruhnya agar tidak keluar, karena di dalam hatinya masih ada keterikatan pada dunia. Malaikat maut mendekat dengan wajah yang menggetarkan, dan ketika ruhnya dicabut, ia menjerit, tapi tak ada suara yang terdengar oleh manusia. Hanya hewan-hewan di sekitarnya yang bisa mendengar jeritan itu, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Muslim. Rasulullah bersabda pula bahwa saat sakaratul maut datang, mata seseorang mengikuti ruhnya. Inilah sebabnya mengapa ketika seseorang meninggal, matanya sering terbuka. Ruhnya sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian ulama, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pada saat ruh meninggalkan tubuh, seseorang akan menyaksikan hakikat amalnya. Ia melihat dosa-dosa yang dulu dianggap kecil, kini berdiri di hadapannya dengan wujud yang menakutkan. Dan amal salehnya, salat, sedekah, zikir, datang dalam bentuk cahaya yang menenangkannya. Dalam detik-detik itu, dunia yang dulu terasa penting, harta, rumah, kendaraan, jabatan, semuanya lenyap maknanya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ruh mulai merasakan peralihan dari alam dunia menuju alam barzah. Tubuhnya terkulai, tapi ia sendiri masih hidup dengan kesadaran yang berbeda. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fath Al-Bari bahwa sakaratul maut adalah ujian terakhir bagi manusia. Bagi orang mukmin, ia menjadi penyucian akhir sebelum bertemu Rabb-nya. Tapi bagi orang durhaka, itu adalah awal azab yang menyakitkan. Lalu, setelah ruh benar-benar terlepas, tubuh menjadi dingin. Pandangan kosong menatap langit-langit ruangan. Di luar, keluarga menangis, memanggil nama, menepuk pipinya, namun tak ada lagi yang bisa menjawab.
karena kini ia bukan lagi bagian dari dunia. Ia telah masuk ke fase baru, di mana waktu tak lagi dihitung dengan jam dan menit, tapi dengan amal dan dosa. Dan di detik itu, 5 menit setelah kematian, ruh mulai melihat apa yang selama ini dijanjikan. Yang beriman melihat rahmat, dan yang kufur melihat murka. Semua manusia akan melewati saat ini. Pertanyaannya hanyalah, dalam keadaan seperti apa ruh kita akan dicabut, dalam ridho Allah atau dalam murkanya? Kesadaran ruh dan rasa kebingungan. Setelah ruh terlepas dari tubuh, maka dimulailah fase yang menakutkan sekaligus menggetarkan, yaitu kesadaran ruh. Pada detik-detik pertama itu, ruh menyadari bahwa ia sudah meninggalkan dunia. Ia tidak lagi merasakan denyut nadi, tidak lagi mendengar napasnya sendiri, namun tetap hidup dalam dimensi yang berbeda. Ia melihat tubuhnya terbujur kaku. Sesuatu yang dulu begitu ia rawat, ia banggakan, kini menjadi benda mati tanpa daya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menulis bahwa ruh setelah keluar dari jasad akan tetap memiliki kesadaran dan penglihatan, hanya saja dalam bentuk yang tak bisa dijangkau oleh manusia yang hidup. Ia menyaksikan orang-orang di sekitarnya menangis, menjerit, membaca doa, tapi ia tidak bisa menyentuh mereka. Ia mencoba berbicara, namun tak ada suara yang keluar. Seolah-olah seluruh alam dunia menjadi sunyi baginya, sementara alam akhirat mulai memanggil. Bayangkan perasaan itu, perasaan campur aduk antara kebingungan, ketakutan, dan penyesalan. Ia ingin kembali, ingin memperbaiki sholat yang dulu sering ditunda, ingin meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, ingin menebus waktu yang dihabiskan untuk hal sia-sia. Tapi semua itu tak mungkin lagi, karena Allah telah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, ia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Imam Al-Qurtubi dalam Ad-Tazkirah menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan jeritan ruh saat pertama kali sadar bahwa ia telah mati. Ruh itu menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Ia ingin meminta waktu tambahan, tapi tidak ada lagi 1 detik pun yang tersisa. Dalam 5 menit pertama itu, ruh melihat orang-orang yang dicintainya menangis di sekeliling tubuhnya. Ia ingin menenangkan mereka, ingin berkata, "Aku di sini, jangan bersedih." Namun, suaranya tak terdengar. Ia ingin menepuk bahu ibunya, tapi tangannya menembus tubuhnya sendiri. Ia ingin memeluk anaknya yang berteriak di pojok ruangan, tapi tubuhnya tak lagi bisa menyentuh dunia. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, apabila ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Hadis ini menunjukkan bahwa ruh memiliki persepsi dan kesadaran yang lebih halus daripada tubuh. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia bahkan tahu siapa yang meratap, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya berpura-pura sedih. Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan hadits ini dalam syarah Sahih Muslim, bahwa manusia yang meninggal masih memiliki hubungan dengan jasadnya untuk beberapa waktu, sampai malaikat menuntunnya menuju alam barzah. Dalam keadaan itu, ruh merasa asing. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang dulu terasa nyata kini menjauh. Semua yang ia cintai, keluarga, rumah, harta, kini tampak kecil dan tak berarti. Ia ingin berteriak, tapi tak ada lagi suara. Hanya malaikat yang bisa mendengarnya, dan mereka berkata dengan lembut namun tegas, "Wahai jiwa, waktumu telah berakhir. Tidak ada lagi kembali." Maka ruh pun menunduk. Ia pasrah, karena akhirnya ia tahu, hidup di dunia hanyalah mimpi panjang yang kini telah usai. Di saat itu, ia sadar
betapa pendeknya umur manusia, betapa cepat waktu berlalu, dan betapa banyak kesempatan yang ia sia-siakan. Sebagian ruh menangis, sebagian tersenyum. Yang beriman mulai merasakan ketenangan, sementara yang durhaka diliputi ketakutan. Semuanya kini menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari, kedatangan malaikat pencabut amal. Dan 5 menit itu terasa seperti seabad. Itulah detik-detik yang akan menentukan apakah ruh ini akan dijemput dengan kelembutan rahmat Allah atau dengan kerasnya murkanya. Antara rahmat dan azab. Setelah ruh sadar bahwa ia telah berpisah dari tubuhnya, maka tibalah momen yang paling menentukan saat malaikat maut datang menjemput. Bukan sembarang kunjungan, tapi ini adalah titik awal perjalanan abadi menuju alam barzah. Bayangkan, ketika dunia seolah berhenti, wajah-wajah manusia di sekelilingmu terlihat kabur, udara terasa berat, dan tiba-tiba suasana ruangan berubah. Saat itulah 2 sosok cahaya muncul. Mereka bukan manusia, tapi malaikat yang diutus langsung oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ketika ruh seorang mukmin hendak keluar, maka malaikat-malaikat rahmat turun kepadanya dengan wajah yang putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan wewangian dari surga, lalu mereka duduk sejauh pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, seraya berkata, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah.'" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Namun bagi ruh yang durhaka, kisahnya jauh berbeda. Rasulullah melanjutkan dalam hadits yang sama, "Dan jika ruh orang kafir atau fajir, pendosa besar, hendak keluar, maka malaikat azab turun kepadanya dengan wajah yang hitam legam. Mereka membawa kain kasar dari neraka, lalu duduk sejauh pandangan mata. Kemudian malaikat maut datang dan berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan dari Allah.' Maka ruh itu pun tercerabut sebagaimana besinya yang ditarik dari bulu domba basah. Subhanallah, betapa kontrasnya 2 keadaan itu. Bagi orang beriman, malaikat datang dengan aroma surga yang menenangkan, wajah yang berseri-seri, dan ucapan yang menenangkan hati. Tapi bagi pendosa, malaikat datang membawa hawa panas, wajah yang kelam, dan pandangan tajam yang membuat ruh gemetar ketakutan. Bayangkan bagaimana ruh itu menatap malaikat maut, satu dengan senyum lembut, satu dengan tatapan penuh amarah. Ruh orang beriman keluar bagaikan tetes air dari mulut kendi, halus, lembut, tanpa kesakitan. Tapi bagi yang kafir dan munafik, ia diseret dengan paksa, berteriak, meronta, dan setiap serat dari jiwanya bergetar karena takut. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menggambarkan bahwa saat ruh orang beriman keluar, bumi, langit, dan para malaikat menyambutnya dengan doa. "Selamat datang, wahai jiwa yang baik, yang keluar dari tubuh yang baik." Sementara bagi ruh yang jahat, bumi menolak menerimanya dan berkata, "Tidak ada tempat untukmu di sini. Engkau dahulu berjalan di atas permukaanku dalam kesombongan dan dosa." Maka malaikat maut pun membawa ruh itu ke langit pertama. Untuk ruh orang beriman, langit terbuka, para malaikat memberi salam, dan namanya dicatat dengan tinta emas dalam kitab Illiyin, daftar orang-orang yang dimuliakan Allah. Namun bagi ruh pendosa, langit menolak dan firman Allah pun terdengar, "Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Surat Al-A'raf ayat 40. Lalu, ruh itu dilempar kembali ke bumi, diseret dan dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur, diiringi oleh 2 malaikat yang menakutkan, Mungkar dan Nakir. Sahabat, disinilah letak keadilan Allah yang sempurna. Setiap amal, setiap niat, setiap tetes air mata, dan setiap dusta, semuanya kini menampakkan hasilnya. Yang ikhlas akan melihat rahmat, yang ria akan melihat penyesalan. Ruh seorang mujahid
yang dulu berperang hanya untuk disebut pemberani akan mendengar kalimat yang mengguncang. Kamu berdusta, kamu berperang agar disebut gagah, dan sebutan itu sudah kamu dapatkan. Begitulah, malaikat maut tidak datang tanpa makna. Ia bukan sekadar pemutus napas, tetapi penyingkap hakikat. Ia memperlihatkan kepada ruh siapa sebenarnya dirinya di sisi Allah. Apakah ia termasuk yang beriman dan disambut dengan kelembutan, atau yang munafik dan diusir dengan kemurkaan? Dan setiap manusia akan melalui fase ini. Tak peduli kaya atau miskin, ustadz atau rakyat biasa, semuanya akan menatap wajah malaikat maut yang sama, hanya suasananya yang berbeda. Ada yang tersenyum bahagia, dan ada yang menjerit ketakutan. Sungguh, saat itu kita baru benar-benar tahu apakah hidup ini telah membawa kita menuju rahmat atau menuju azab. Perjalanan ruh menuju langit. Setelah ruh keluar dari jasadnya, perjalanan belum berakhir. Justru, disinilah awal dari pengembaraan yang sesungguhnya, perjalanan menuju langit. Di saat tubuhmu masih terbujur kaku di dunia, ruhmu telah dibawa melintasi alam yang tak dapat dijangkau oleh mata manusia. Alam itu nyata, dan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bagaimana perjalanan ruh ini berlangsung. Rasulullah bersabda dalam hadits panjang riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya ruh orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya, maka para malaikat membawanya naik. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, "Ruh, siapakah yang baik ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terbaik yang dahulu disebutkan di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia, lalu meminta dibukakan pintunya. Maka pintu langit pun dibukakan baginya, dan para malaikat yang ada di setiap langit mengiringinya hingga ke langit berikutnya. Sampai akhirnya ruh itu mencapai langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, "Tulislah catatan amalnya di Illiyin, dan kembalikanlah ia ke bumi, karena dari sanalah aku menciptakan mereka, dan kesanalah aku akan mengembalikan mereka, serta dari sanalah aku akan membangkitkan mereka sekali lagi." Bayangkan betapa agungnya pemandangan itu. Ruh orang beriman naik dengan tenang, melewati lapisan demi lapisan langit, disambut dengan salam dan doa. Malaikat-malaikat penjaga langit tersenyum dan berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang." Suara mereka lembut, seperti alunan tasbih yang menenangkan. Setiap langit menyambut dengan sukacita, seolah alam semesta ikut memuliakan tamu yang telah pulang kepada Rabb-nya dalam keadaan bersih. Namun, bagi ruh yang durhaka, pemandangannya jauh berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kelanjutan hadis itu, "Adapun ruh orang kafir atau fajir, maka ketika keluar dari tubuhnya, malaikat membawa ruh itu naik. Ketika mereka melewati para malaikat penjaga langit, para malaikat bertanya, 'Ruh, siapakah yang buruk ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah ruh Fulan bin Fulan,' dengan nama terburuk yang dahulu disebut di dunia. Ketika mereka sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintunya dibuka, tetapi tidak dibukakan baginya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta dapat masuk ke lubang jarum." Surat Al-A'raf ayat 40. Maka ruh itu dilemparkan kembali ke bumi dengan keras, sebagaimana besi panas dilempar ke tanah, dan suara hentakannya terdengar hingga mengguncang alam kubur. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa penolakan langit adalah tanda penolakan rahmat Allah. Karena siapa yang di dunia menolak perintahnya, maka di akhirat pintu-pintu rahmat pun akan tertutup baginya. Sedangkan bagi ruh orang beriman, perjalanannya bukan sekadar sambutan, tapi juga kehormatan. Nama mereka ditulis dalam Illiyin, sebagaimana disebut dalam firman Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab catatan orang yang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Dan tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
Surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam At-Tazkirah menulis bahwa perjalanan ruh ini menggambarkan hakikat kemuliaan dan kehinaan manusia. Ruh yang mencintai Allah di dunia akan dirindukan oleh langit, bumi, dan para malaikat. Tapi ruh yang lalai darinya ditolak bahkan oleh langit pertama. Sahabat, disinilah kita mulai mengerti bahwa mati bukan sekadar berhenti bernapas. Kematian adalah perjalanan menuju tempat asal kita, yaitu kepada Allah. Ruh orang soleh akan naik setinggi amalnya, sedangkan ruh yang kotor, yang hatinya keras dan lidahnya penuh dusta akan ditolak bahkan oleh langit pertama. Coba bayangkan, malaikat-malaikat itu berkata dengan lembut, "Selamat datang, wahai jiwa yang beriman." Ruhmu menatap ke bawah dan melihat tubuhmu yang terbujur. Keluarga menangis, tapi hatimu tenang. Kamu tahu, inilah janji Allah yang dulu kamu imani. Tapi bagi mereka yang durhaka, ruhnya bergetar ketakutan, mencoba memohon agar pintu langit dibuka, tapi yang terdengar hanyalah gema penolakan. Malaikat menatap dengan tajam, dan bumi memanggil, "Kembalilah, engkau akan diadili di bawah sana." Sungguh, perjalanan ruh adalah cermin dari hidup yang telah kita jalani. Jika hidup kita dipenuhi zikir, sedekah, sholat, dan cinta kepada Allah, maka setiap lapisan langit akan menyambut dengan cahaya. Tapi, jika hidup kita penuh kelalaian, kesombongan, dan dosa yang tak pernah disesali, maka langit pun akan menutup pintunya, dan tiada lagi jalan kembali. Maka sebelum ruh ini diangkat ke langit, sebelum pintu-pintu itu menolak atau menyambut, marilah kita perbaiki hati kita di dunia. Karena yang menentukan perjalanan ruh di langit adalah bagaimana kita menjalani hidup di bumi. Sahabat Irman Hidayah, setelah ruh melewati langit, baik disambut maupun ditolak, tibalah masa yang paling sunyi, masa ketika ruh menyadari bahwa perjalanan dunia benar-benar telah berakhir. Inilah 5 menit yang paling menentukan, 5 menit yang tidak akan pernah kembali lagi, 5 menit yang mengungkap segalanya, siapa dirimu yang sesungguhnya, kepada siapa hatimu terikat, dan untuk apa hidupmu dihabiskan. Bayangkan sejenak, tubuhmu kini terbujur diam di atas kain kafan. Orang-orang sibuk menyiapkan pemakaman, membaca doa, dan meneteskan air mata. Tapi engkau, ruhmu melayang di atas mereka, menyaksikan semuanya dengan kesadaran penuh. Engkau mendengar tangisan ibumu, istrimu, anak-anakmu, tapi tak satu pun bisa engkau jawab. Engkau ingin memeluk mereka, tapi tanganmu tak lagi berwujud. Engkau ingin berkata, "Aku masih di sini," namun bibirmu tak lagi bisa bergerak. Dunia telah menutup pintunya untukmu selamanya. 5 menit setelah mati, engkau mulai melihat apa yang dulu tak tampak. Engkau melihat amalmu, dosa-dosamu, dan wajah orang-orang yang dulu kau sakiti. Engkau melihat malaikat yang datang dengan catatan amal, bukan sekadar tulisan, tapi seperti cermin yang memantulkan seluruh perjalanan hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa disangkal. Segalanya terbuka. Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu kamu lari darinya." Surat Qaf ayat 19. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan kalimat yang mengguncang. Ketika ruh dicabut, saat itulah manusia melihat kebenaran yang dulu ia abaikan. Saat itu tidak ada lagi iman yang bermanfaat bagi orang yang belum beriman sebelumnya. Sahabat, dalam 5 menit itu, ruh orang beriman akan diselimuti ketenangan. Ia melihat malaikat yang lembut wajahnya, membawa kain kafan dari surga dan minyak kasturi yang harum. Malaikat berkata dengan suara menenangkan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Surat Al-Fajr 27-30. Ruh itu tersenyum. Ia tahu
Semua penderitaan dunia telah berakhir. Kini, yang menantinya adalah rahmat Allah yang abadi. Ia memandang jasadnya yang terbujur dan berbisik lirih. Dunia hanyalah singgah, dan inilah rumahku yang sesungguhnya. Namun, bagi ruh yang durhaka, 5 menit itu adalah awal dari azab yang tak terbayangkan. Ia melihat 2 malaikat berwajah gelap, membawa kain dari neraka. Keluarlah, wahai jiwa yang busuk, menuju kemurkaan Allah dan azabnya. Ruh itu gemetar ketakutan, bersembunyi di dalam tubuh, menolak keluar. Tapi malaikat maut menariknya dengan kasar, seperti besi panas yang diseret dari bulu basah. Teriakannya mengguncang alam, namun tak seorang pun mendengarnya. Setelah itu, ia melihat api yang menyala di bawah kakinya, mendengar suara keras memanggilnya. Kembalilah engkau ke bumi, di sanalah engkau akan tinggal hingga hari kebangkitan. Ia pun dijatuhkan kembali, menghantam tanah dengan keras, dan bumi pun berkata, inilah tempatmu hingga engkau dibangkitkan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa 5 menit pertama setelah kematian adalah masa di mana ruh mulai menerima balasan awal. Ruh orang beriman mencium harumnya surga dan merasa aman, sementara ruh orang fajir mencium panasnya neraka dan merasa ngeri. Inilah fitnah kubur yang dimulai bahkan sebelum liang lahat tertutup. Sahabat, 5 menit itu mungkin terasa singkat bagi dunia, tapi di sisi ruh, ia seperti keabadian. Di dalamnya ada kesadaran penuh, penyesalan, harapan, dan rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Orang beriman berkata dalam hati, ya Allah, syukur engkau telah meneguhkan aku di dunia dalam iman. Sedangkan orang kafir berteriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Namun, Allah menjawab dengan tegas, tidak sekali-kali. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Semuanya telah berakhir. Pintu taubat telah tertutup. Amal tak bisa lagi ditambah dan dosa tak bisa lagi dihapus. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis, saat ruh keluar dari tubuh, dunia menjadi seperti mimpi yang telah berakhir. Yang tinggal hanyalah hasil dari amalmu, baik atau buruk, itulah teman perjalananmu. Sahabat, 5 menit setelah mati adalah waktu di mana semua topeng terlepas. Jabatan, harta, popularitas, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah hatimu dan amalmu. Maka sebelum 5 menit itu datang, sebelum napas terakhir berhenti, sebelum mata ini menatap kosong untuk terakhir kalinya, mari kita bersihkan hati kita. Perbanyak istighfar, sucikan niat, dan kembalilah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Karena 5 menit itu akan datang bagi setiap jiwa, cepat atau lambat. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.